Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina jami'an ni'am minha ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul allam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil zalam, amma ba'du. Terlebih dahulu saya haturkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Jamaah Masjid Al-Badar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, di pekan-pekan terakhir bulan Syawal kembali kita bisa bermuajahah, bertatap muka. Cukup lama sebulan Ramadan kita digembleng. Banyak edukasi yang kita dapatkan, baik kejujuran, amanah, dan lain sebagainya daripada sifat-sifat yang terpuji. Pada kesempatan Kultum Zuhur kali ini, saya coba mengangkat kisah yang terjadi di zaman Bani Israel. Kisah ini ada di kitab Jawahirul Bukhari, kumpulan hadis-hadis sahih Bukhari, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bercerita, di zaman Bani Israel, anggaplah ada seorang si A, satu si B. Si A terdesak, butuh pertolongan. Dia hampiri si B, meminjam uang sebesar 1000 dinar. Ini uang koin emas. Kalau 1000 dinar dikonversi ke kita, 1 dinar 4,25 gram, 4/4 gram. Kalau 1000 dinar jadi berapa tuh? 4 kilo apa 42 kilo? 1000 dinar. Si B berkata, baik, mana saksinya? Kata si A, wa kafa billahi syahida, cukup Allah saksinya. Si B kembali berkata, ada penjaminnya. Maka si A menjawab, wa kafa billahi kafila, cukup Allah yang jamin. Si B percaya pada si A. Begitu mudahnya dia pinjamkan. Mereka sepakat, jatuh tempo, si A siap melunasi. Dia berterima kasih, B, terima kasih kau sudah bantu. Dia bawa ini uang koin 1000 dinar. Dia berangkat ke tempat tujuan untuk menyelesaikan urusannya, naik perahu. Singkat cerita, selesai urusannya. Hari-hari menjelang jatuh tempo, si A sudah persiapkan uang 1000 dinar untuk melunasi pinjaman tadi. Namun ada kendala, transportasinya nggak ada, perahunya nggak ada. Bagaimana? Jatuh tempo semakin dekat. Ini uang harus saya lunasi. Lalu dia mengambil sebatang kayu, dia bolongi. Uang koin tadi dimasukkan ke dalam kayu yang dibolongi, lalu disumbat kembali. Dia berkata, ya Allah,
Saya punya saudara si B, saya minta bantuan pinjaman. Dia tanya, mana saksinya? Saya katakan engkau ya Allah. Dia tanya, mana penjaminnya? Saya katakan engkau ya Allah. Dia mendengar kata-kata engkau, dia cairkan itu pinjaman untuk saya ya Allah. Hari ini saya ingin lunasi, tapi terkendala transportasi. Ya Allah, saya taruh uang di dalam kayu ini. Saya taruh secari kertas. Saya tulis di situ, dari Fulan bin Fulan. Saya kirimkan uang ini untuk melunasi pinjaman kepada Fulan bin Fulan. Ya Allah, saya titipkan ini uang yang di dalam kayu, semoga sampai kepada pemilik. Ini gosen cara Allah nih. Berani nggak hadirin begitu? Dihanyutkanlah ke laut. Kita kembali pada si B. Si B menanti kedatangan si A. Kemana gerangan? Jatuh tempo semakin dekat. Antum orang pinjam 1000 dinar 42 seperempat kilogram. Emang bisa main pinjemin aja? Boro-boro segitu. Orang minjem senilai 1 gram aja masih mikir 1 juta. Ini 1000 dinar. Hanyut ini kayu, terbawa ombak. Si B pemilik uang di saat menanti kedatangan si A, dia tidak dapatkan perahu yang muncul. Tiba-tiba dia temui ada seonggok kayu mengambang. Dia pungut, oh lumayan buat kayu bakar di rumah. Dia bawa pulang. Dia belah. Ketika dibelah terbelalak, ada uang koin dinar senilai 1000, dan di situ ada secari kertas dari Fulan bin Fulan. Wah, ini yang minjem duit nih, tertuju kepada Fulan bin Fulan. Lah ini nama saya. Di situ tertulis, ya Allah, saya titipkan ini uang untuk si Fulan pemilik uang untuk melunasi pinjaman. Dia bersyukur, alhamdulillah, rezeki nggak kemana-mana, dapat. Balik lagi ke si A, sang peminjam. Dia menanti datangnya perahu, datang juga akhirnya perahu. Dia naik menyeberangi laut. Apa yang dia lakukan? Sampai di tepi pantai, dia sudah siapkan 1000 dinar. Karena dia nggak tahu yang dia letakkan di dalam kayu boleh jadi sampai, boleh jadi kan spekulasi itu. Dia datang kepada si B. Assalamualaikum. Ahlan, waalaikumsalam. Muncul juga rupanya. Iya, saya minta maaf. Transportasinya sulit, saya tunggu. Ya. Saya hari ini mau beresin hutang. Nih saya bawa 1000 dinar. Apa kata si B? Kamu sudah lunasi. Maksudnya, kamu merasa nggak hanyutkan kayu, di dalamnya ada uang? Iya. Memang sampai? Sudah saya terima. Alhamdulillah. Jadi kamu nggak perlu lagi bayar hutang, hutangmu sudah lunas. Si B jujur nggak? Coba kalau akhir zaman kira-kira dia udah bayar hutang, yang minjem datang lagi bayar, kira-kira gimana? Rezeki anak soleh, bukan itu makan hak orang itu. Sedangkan si A, pelajaran yang kita bisa ambil, tanggung jawab peminjam tanpa harus ditagih,
Dia sudah tahu jatuh temponya sampai sedemikiannya tanggung jawabnya. Transportasi nggak ada, dia hanyutkan itu kayu berisi uang koin. Dia bilang, ya Allah, saya yakin. Dia begitu yakin, percaya sama saya. Pada saat saya minjam, saya nggak punya saksi, saya nggak punya penjamin. Begitu besar yang saya ajukan pinjaman, tapi dia begitu yakin kepada Engkau ya Allah. Saya juga yakin ini hak dia, saya titipkan kepada Engkau ya Allah. Nyampe itu. Si A punya tanggung jawab, si B jujur. Itu diangkat di kitab Jawahirul Bukhari dalam bab muamalah. Ya memang diajarkan seperti itu. Kalau orang meminjam, faktubu, biar dicatat. Angkat saksi, biar tahu. Pelajaran berikutnya dari dinar dan kayu. Ini bicara falsafahnya nih. Dinar logam. Kenapa dia nggak cemplungin aja ke laut, mudah-mudahan nyampe ke si B? Logam bisa nggak ngambang? Nggak bisa. Kalau dari sisi nilai, dinar sama kayu, mahalan mana? Mahalan dinar, uang emas. Kenapa dia butuh kayu? Dia tahu kayu tidak tenggelam. Kayu hanyut. Maka kata seorang fakar, Syekh Mustafa bilang, la qimata lil khashabi amamaz zahab, walakin indal gharaq yahtajuz zahab ilal khashabah. Kayu nggak ada nilainya di hadapan emas. Nggak ada nilainya kayu di hadapan emas. Nggak usah 1 dinar, 1 gram emas sama sebatang kayu reng. Mana mahalan? Emas. Tapi emas jangan meremehkan keberadaan kayu. Saat tenggelam yang dibutuhkan emas apa kayu? Emas apa kayu? Kenapa? Artinya apa tuh pelajarannya? Kalau orang yang berkuasa nggak bisa jumawa terhadap rakyat kecil. Nanti kalau sudah mau tenggelam, yang dicari kayu. Minta anterin ke tempat tujuan. Paham sampai situ? Iya. Kalau bahasa Nabi, innama tunsoruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian bisa tertolong, terbela karena orang lemah. Contoh yang kecil, kemarin lebaran, petugas kebersihan, tukang sampah itu 3 hari dia mudik, nggak usah lama-lama. Kelabakan kita, sampah kulit ketupat udah numpuk, yang ngangkut kagak. Berarti kita butuh orang kecil nggak? Butuh. Lah sekarang ingat, saat dia ya namanya Ramadan mau lebaran, berbagilah. Dia jalanin list ke warga, ya minta THR. Nih ngasih kagak, ceramah ini 1 jam. Untung dia kagak ngambek. Dia ngambek aja belum balik dari kampung seminggu, kelabakan itu. Artinya kita bisa tertolong, terbantukan gara-gara orang kecil. Kita bisa menikmati beras. Memang yang nanam sarjana berdasi pakai jas? Enggak. Petani, orang kampung yang kagak pakai sepatu.
Gara-gara mereka kita bisa menikmati itu nasi. Gak akan ada dokter kalau nggak ada pasien. Dokter banyak, rakyat sehat semua. Bagaimana? Gak akan ada guru kalau nggak ada murid. Gak akan ada wakil rakyat kalau kagak ada rakyat. Makanya masing-masing punya peran. Cuma jangan manfaatkan. Pas ada kebutuhannya itu emas nebeng di kayu gitu aja. Ntar udah kelar nyebrang, kayunya dibuang. Jangan begitu. Ya. Kalau dalam kitab Al-Qira'atur Rasyidah, kisah hewan, singa sama semut. Wah, singa dengan jumawanya, saya raja hutan. Jangan macam-macam sama saya. Semut, kamu makhluk kecil. Apa peranmu? Semut minder digituin, dia sedih. Satu ketika lagi sesumbar begitu, singa kena perangkap pemburu. Naik tergantung di atas pohon. Sang pemburu udah siap membidikkan senjatanya. Siapa yang tolong? Semut masuk ke dalam celana. Dia gigit jeruknya. Waduh, semut rangrang lagi. Ampun dah. Begitu digigit, udah dibidik, meleset. Bukan kena tubuh singa, kena tali yang menggantung di singa itu. Jatuh, singa terbebaskan. Singa menghampiri semut. Mut, maafin ya, kemarin selama ini saya meremehkan kamu. Ternyata saya bisa selamat gara-gara kamu. Maka keluar makalah di kitab itu. La tahtaqir mandunaka falikulli syai'in maziyatun. Jangan meremehkan orang yang di bawahmu. Masing-masing punya kelebihan. Ya. Emas kalau udah mau tenggelam baru nyari kayu. Ya, kan bentar lagi 2024. Yang dideketin kayu. Saya cerita kayu boleh kan ya? Iya, kayu. Makanya kayunya biar cerdas. Emang sifat kayu gitu sih, gampang ngambang. Biar punya prinsip dikit gitu. Kayu. Ini dijadiin kendaraan doang. Udah kelar, tinggal. Jangan begitu. Mudah-mudahan manfaat kisah tadi ya. Kalau belum paham emas sama kayu, pikirin aja sampai di rumah. Ya emas kan rupa-rupa. Ada emas kuning, ada emas rose gold, ada emas putih gitu. Emas, cerita emas. Ya macam-macam deh. Ya. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah anugerahi kita keinginan untuk ukhuwah lewat suasana Syawal, tetap sesama umat Islam, jangan terprovokasi, dibelah-belah ya. Sudah mulai ada fenomena gelagat, coba membenturkan kiai dengan habaib, coba menyudut-nyudutkan habaib. Jangan sampai terprovokasi. Target mereka, kalau umat ini sudah tidak percaya kepada ulama dan habaib, itu yang mereka harapkan. Belajar kepada guru yang istiqomah. Ya, sekarang orang udah terang-terang, babi itu beda dengan khinzir. Begitu dia ngomong, padahal bukan ulama. Ya, cuma dosen, bukan ulama. Khinzir sama babi lain.
Yang dilarang tuh babi gurun. Kalau khinzir babi ternak nggak apa-apa gitu. Sekarang nggak usah cerita khinzir, ya. Celeng sama bagong apa? Beda nggak? Babi sama celeng beda apa sama? Sama cunyuk. Ya kalau mereka bilang cunyuk, ya bodoh aja. Ini bermain di kata-kata begitu sampai akhirnya apa? Dia belain wanita berjilbab makan babi baca bismillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelecehan. Kalau dibiarkan nanti lama-lama wal iyadzubillah, ya, dia bawa pelacur ke hotel bismillah Allahumma jannibna syaiton, depan mukanya setan, gimana minta dihindari dari setan. Ini sembarangan aja ini. Belajar kepada guru yang betul-betul mengerti, bukan ahli tafsir melintir-melintir, ya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dan keluarga kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya qawiyyu ya matin ikfina syarral zalimin. Ya qawiyyu ya matin ikfina syarral zalimin. Ya qawiyyu ya matin ikfina syarral zalimin. Aslahallah umural muslimin, sarafallah syarral mudhin. Aslahallah umural muslimin, sarafallah syarral mudhin. Aslahallah umural muslimin, sarafallahu syarral mudhin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.